selamat pagi ya. Pagi, Pak. Ya, saya baru tahu bahwa ada psikologi klinis anak dan remaja. Siap. Walaupun dulu waktu di Jogja kita punya banyak kawan anak-anak psikologi, tapi kita baru tahu ketemu sama-sama anak-anak psikologi dari Jalan. Jadi begini ya, Kristania ya. Saya juga sangat lama melihat soal Hari Anak Nasional ini. Tapi sebagaimana saya sering melakukan podcast di MNC Jakarta, setiap ada suatu topik, saya melakukan survei kecil-kecilan. Nah, ini sekarang mengenai Hari Anak Nasional. Saya melakukan survei di Siantar ini, menanyakan kepada 15 orang Bapak Ibu tentang Hari Anak Nasional. 14 orang mengatakan tidak pernah dengar, 1 orang mengatakan pernah dengar. Nah, ini memang suatu gambaran yang perlu dia lebih ditindaklanjuti, bagaimana baiknya supaya lebih bagus ke depan. Yang kedua, mungkin nanti Bu Kristina bisa mengelaborasi. Menurut data Komnas Nasional Perempuan Indonesia, tahun 2023 terdapat sekitar 3.400 anak yang mendapat perlakuan seksual yang sangat berat. 3.000 diantaranya memang anak-anak yang masih, katakanlah anak zaman kanak-kanak dan sebagainya. Ini suatu pemikiran yang harus bagaimana baiknya supaya soal Hari Anak Nasional itu bisa kita kembangkan ke depan. Dan satu lagi Bu, ya, Hari Anak Nasional tidak diperingati, tidak merupakan hari merah. Jadi memang bagaimana membuat partisipasi anak pada warga Indonesia itu tidak begitu kuat. Kira-kira ada tanggapan Bu Kristina soal itu? Iya, jadi sebenarnya miris ya Pak, kalau melihat data yang Bapak dapat tadi, yang pertama 14 dari 15, lalu ada sekitar 3.000 anak gitu yang mendapatkan perlakuan seksual. Itu memang karena kesadaran masyarakat kita sih yang belum ya. Tadi ini juga kebetulannya saya melihat seorang ibu memukuli anaknya. Dipukul di jalan besar itu. Kemudian saya tegur, Bu, nggak bisa memukuli anak. Nah, si anak mengatakan, oh itu urusan saya, kan ini anak saya, bukan urusan kamu. Nah, ini menurut Bu Kristina bagaimana ini? Apa kesadarannya masih terlalu jauh atau bagaimana menurut apa pemikiran Bu Kristina? Yes, jadi kadang-kadang kita melihat bahwa anak itu milik kepunyaan kita. Padahal mereka juga punya hak bebas sebagai individu, sebagai persona gitu. Jadi ketika kita mukul, ya walaupun kita orang tua, nah itu sebenarnya sudah melanggar haknya mereka sebagai seorang individu. Jadi anak-anak sekarang itu kan familiar banget sama gadget ya Pak, sama teknologi ya. Karena memang mereka ini, anak-anak zaman sekarang ini adalah native dari zaman sekarang gitu. Jadi sebenarnya konteks melindungi itu artinya adalah tidak hanya anak itu bisa memahami teknologi secara cepat, ya, tapi juga mereka mampu mempergunakan teknologi itu secara bijak. Tapi yang menjadi kunci adalah bijak itu kan bukan kata anak-anak, itu kan kata-katanya orang dewasa, gitu. Sehingga memang dalam konteks anak mendapatkan fasilitas gadget, ya orang dewasa di sekitarnya itu harus bisa membimbing, mengarahkan anak supaya mereka tidak terjebak dalam yang namanya kecanduan. Nah, pertanyaannya sebenarnya siapa orang dewasa di sekitar anak? Tentu ada orang tua. Ada juga opung, kakek, nenek, kemudian ada tulangnya. Nah, kalau di lingkungan yang lebih besar ada sekolahnya, ada guru sekolah minggu di gereja, ada pengajar ngaji, lalu ada yang lingkungan yang lebih besar lagi ada masyarakat. Nah, kita sebagai lingkungan inilah yang harusnya membimbing, mengawasi anak-anak itu dalam penggunaan gadget. Supaya anak itu tidak hanya main gadget terus, terus sama dia, jadi semacam candu bagi si anak. Kira-kira bagaimana menurut Bu Kristina? Oke, jadi sebenarnya gini Pak, seringkali kita menginstruksikan anak untuk tidak main gadget, ya, atau mengurangi, ya. Seringkali yang saya dengar, udah tuh siap berhenti main gadgetnya. Nah, tapi seringkali ketika kita mengatakan itu, kita tidak memberikan alternatif aktivitas pengganti. Iya. Nah, jadi ini sama halnya dengan orang yang kita suruh berhenti merokok, tapi kita nggak kasih solusi. Nah, jadi ketika kita menginformasikan anak untuk berhenti main gadget, kita harus menyediakan aktivitas pengganti. Contoh ya,
Untuk kita sebagai orang tua, ketika kita menginstruksikan anak, ya kita juga pertama nggak boleh main handphone atau main gadget di depan mereka. Yang kedua, ya kita ikut terlibat dalam aktivitas mereka. Gadget itu menyenangkan untuk anak. Itu sebabnya mereka selalu repeat ya, mengulangi aktivitas itu. Sehingga ketika kita meminta mereka untuk menghentikannya, kita juga harus menyediakan permainan atau aktivitas yang juga menyenangkan. Contoh, kita main bareng sama mereka, nonton bareng, ya, main sepeda kah, main catur kah, kalau untuk bapak-bapak ya, atau main sesimpelnya kalau di zaman saya main ular tangga, main domino. Nah, jadi mereka itu nggak fokus ke gadget.